Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menerangi jalan hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, oleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini akan didasarkan pada surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Akan saya bacakan demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang murid yang sangat berbeda di dalam prestasi belajarnya. Murid yang pertama adalah murid yang cerdas, yang pandai. Setiap pekerjaan rumah atau ulangan-ulangan harian, bahkan juga tes akhir semester dapat dikerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan murid yang kedua berbeda dengan murid yang pertama. Prestasi belajarnya biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang naik turun. Ada kalanya pekerjaan rumah atau ulangan-ulangan harian yang dikerjakannya tidak mendapatkan nilai yang cukup baik. Tapi kadang-kadang baik juga. Tes akhir semester dilewati dengan nilai yang sedang-sedang saja. Nah, ketika kedua orang murid ini menantikan pengumuman kenaikan kelas, kira-kira murid yang mana yang memiliki pengharapan yang sangat mudah-mudahan, moga-moga saya naik kelas? Jawabannya pastilah murid yang kedua. Murid yang pertama barangkali punya pengharapan tetapi tentu tidak sekuat murid yang kedua. Dan ketika pengumuman kenaikan kelas itu diumumkan dan kedua murid ini dinyatakan naik kelas, siapa yang lebih gembira? Pasti murid yang kedua. Kenapa demikian? Jawabnya mudah sekali. Murid pertama tentu sangat yakin. Pekerjaan rumah, nilai-nilai pekerjaan rumah, nilai ulangan harian, nilai tes akhir semester itu sudah menjamin. Sudah pasti dia naik kelas. Tidak mungkin tidak naik kelas. Maka pengharapannya pun juga kalau ada tidak terlalu kuat. Sedangkan murid yang kedua ini masih bimbang, masih ragu-ragu. Apakah dia akan naik kelas atau tidak? Apakah nilai-nilainya cukup? Harapannya mudah-mudahan hasil penghitungan nilai-nilai itu cukup memenuhi syarat untuk naik kelas. Harapannya tentu sangat besar. Maka ketika hari pengumuman tiba dan dia dinyatakan naik kelas, tentu kegembiraan itu luar biasa. Dirasakan oleh murid yang kedua ini. Karena apa? Karena pengharapannya terwujud, terkabulkan. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga berada di dalam situasi dan kondisi kehidupan yang berat, yang sulit.
Kita masih tidak tahu kapan KLB atau PSBB atau pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Ada yang begitu optimis dalam waktu dekat, ada yang ragu-ragu, apa iya? Mungkin masih lama, ya, mungkin masih bertahun-tahun, kita tidak tahu persis. Sementara kehidupan yang kita jalani makin lama makin berat. Bertambah hari, bukan bertambah ringan, tetapi bertambah berat. Dalam situasi semacam itu, apa sih yang penting untuk kita jaga dan kita pelihara? Pengharapan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, pengharapan yang seperti apa? Barangkali juga tidak sedikit yang mengatakan kita sudah tidak punya pengharapan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diharapkan. Situasi sudah sedemikian buruk, sudah sedemikian sulit. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, justru itulah pengharapan yang benar, pengharapan yang sejati adalah ketika ia muncul di tengah-tengah situasi yang secara manusiawi tidak dapat diharapkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma tadi. Pengharapan yang sudah dilihat itu bukan pengharapan. Yang namanya pengharapan itu adalah sesuatu yang belum dilihat. Dan oleh karena itu orang akan mengharap dengan tekun. Memelihara dan menjaga pengharapannya dengan tekun. Dan pengharapan semacam itu tidak sia-sia. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita bukan pada situasi dan kondisi di sekitar kita. Tapi pengharapan kita sandarkan, kita letakkan kepada Allah sendiri. Dan oleh karena itulah pengharapan semacam itu tidak sia-sia. Ada orang tua yang bercerita kepada saya. Pada tahun lalu, ia memasuki usia pensiun. Padahal ia masih punya anak yang berkuliah, yang membutuhkan support dana, dukungan finansial untuk bisa hidup di kota yang lain, untuk bisa membiayai kuliahnya. Orang tua ini diam-diam ia merasa cemas juga, kepikiran juga. Kalau dia sudah pensiun, dia tidak punya penghasilan atau penghasilan dari uang pensiunnya kecil, lalu bagaimana dengan anaknya yang masih kuliah? Apakah anaknya harus berhenti kuliah? Memang sebelum orang tua ini memasuki usia pensiun, si anak sudah bekerja nyambi. Dan pekerjaan sambilan itu belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya di kota yang berbeda. Nah, tetapi yang menarik adalah 1 bulan sebelum orang tua ini memasuki usia pensiun, si anak yang kuliah tadi melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Ini sebenarnya sudah cukup lama lamaran ini diajukan tapi tidak ada jawaban. Baru 1 bulan sebelum orang tuanya pensiun, dia mendapatkan jawaban, dia diterima. Dan dia mendapatkan gaji yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Sehingga kemudian anak itu berkata atau mengatakan kepada orang tuanya, sudah tidak usah kirim uang lagi karena dari gajinya ia sudah cukup. Tidak berlebihan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, sesuai yang saya kasihi, kemudian tahun ini datanglah wabah. Kembali orang tua ini diam-diam juga mengalami kecemasan. Bagaimana dengan anaknya? Apakah ia akan terus bekerja atau ia dirumahkan? Bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun juga si orang tua ini terus berdoa. Berharap, memohon pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memberi jalan. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sungguh luar biasa karena di tengah-tengah wabah ini perusahaan anaknya bekerja itu terus
dapat beraktivitas, dapat menjalankan pekerjaannya, sehingga anaknya ini juga tidak dirumahkan, tidak dipotong gajinya, melainkan tetap mendapatkan gaji sesuai dengan sebelum wabah itu muncul. Dan anak ini dapat terus mencukupi kebutuhan hidupnya. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita berada pada situasi di mana sulit sekali kita berharap. Apa yang dapat kita harapkan dalam situasi yang semacam itu? Pertolongan dari mana? Rasanya mustahil. Tetapi ketika kita berpengharapan kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah itu tidak pernah menutup telinganya. Allah tidak pernah menutup matanya. Allah melihat, Allah mendengar apa yang menjadi pergumulan dari anak-anaknya. Allah mendengar, Allah melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pengharapan dari anak-anaknya. Dan Ia akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya dengan cara yang sungguh berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang teguh adalah pengharapan di dalam Allah itu tidak sia-sia. Mari kita jaga, kita pelihara pengharapan itu di tengah-tengah segala kesulitan kita. Bahkan juga di tengah-tengah ketidakmungkinan menurut perhitungan-perhitungan manusia. Pengharapan kepada Allah harus melampaui semua perhitungan-perhitungan manusia. Dan kita akan melihat bagaimana Allah setia memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau yang menolong kami. Supaya di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah situasi yang suram, kami boleh dimampukan untuk menjaga dan memelihara pengharapan kami di dalam Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Maka ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak menelantarkan kami. Kami percaya Engkau tidak mengabaikan kami. Biarlah pengharapan kami oleh menjadi kenyataan oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.